Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita pagi hari ini bisa berkumpul kembali, walaupun melalui Zoom kita mau mengikuti saat teduh bersama-sama. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari kita yang terkasih dalam Kristus, kita mau mengawali saat teduh kita dengan doa bersama. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Putra penebus kami, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal kami, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Puji syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, atas istirahat semalam. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangunkan kami pagi hari ini, untuk kami kembali boleh berkumpul, untuk kami boleh menyembah-Mu, berdoa bersama, dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kami hati sebagai hamba saat ini, kami boleh mengarahkan hati pikiran kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang tercampur dalam Zoom saat teduh kami ini Tuhan, dari awal acara kami sampai akhirnya nanti, sehingga kami boleh terus memuliakan Engkau. Kami boleh mengisi hati kami dengan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami hari ini, pada Zoom ini, pada saat teduh ini, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah kepada kami anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Engkau urapi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus selama 30 menit ke depan ini. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Saat ini kami siap untuk bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mengatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita. Kita mau fokus pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan sendiri menjamah kita satu persatu. Bapa, ini kami Bapa. Berkati kami, layakan kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami mau masuk ke dalam hadirat dengan hati yang bersih. Layakan kami Bapa. Layakan hati kami. Biarlah kami senantiasa dapat menjadi rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku
bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa di surga, inilah kerinduan kami, Bapa. Jadikan kami rumah doamu, Bapa. Jadikan tempat persinggahan bagi jiwa-jiwa yang Engkau titipkan kepada kami, ya Bapa. Mampukan kami, Bapa, untuk taat dan setia pada panggilan hidup kami, Bapa. Biarlah mata kami ini, Bapa, seperti matamu melihat, Bapa. Hati kami seperti hatimu. Telinga kami seperti telingamu, ya Bapa. Mari Bapa, ini kami Bapa. Kami datang satu persatu Bapa, membawa hati kami yang rindu. Mari masuk Bapa, sentuh hati kami satu persatu. Lihat kami Bapa, lihat seruan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami hanya mau berseru, memuji dan menyembah, melupakan segala permasalahan-permasalahan kami. Ini kami Bapa, kami datang kepadamu Bapa. Lawat kami satu persatu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu.
sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib ajaib Tuhan, yala 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 yele yale 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 yele yale yala yale yashala yale yala yala yale yala yala Sungguh Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk urapan baru yang Kau curahkan pagi hari ini bagi kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersabda Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, karena Engkau yang berjanji, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih
karena Engkau bangunkan kami untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk disiram oleh firman-Mu. Kami rindu untuk mengalami kuasa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai anak-Mu Magdalena. Urapi dia Tuhan. Kuasai dia seluruhnya dengan roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita bacaan hari ini diambil dari Yohanes 2, ayat 13 hingga 22. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayakan akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saat saya merenungkan bacaan ini, ada 2 hal yang menarik atau yang saya dapat dari bacaan ini. Pertama, kita lihat di ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dan di ayat 21, yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Pernyataan rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan mendirikannya kembali, ini menurut saya sangat powerful ya. Mengingatkan kita akan kisah pengorbanan Yesus, bahwa tubuhnya secara manusia setelah disalib, tubuhnya sudah hancur. Tetapi dalam 3 hari dia bangkit dengan kilau kemuliaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa. Allah itu tidak bisa binasa, tidak bisa lenyap. Walaupun sudah dianiaya, sudah disesah seperti demikian rupa, tapi tetap akan bangkit, tetap akan setia mendatangi kita dengan kemuliaannya. Hal ini mempertegas bahwa bagi manusia kadang hal itu fana, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, bila Tuhan berkenan, sesuatu itu pasti mungkin. Itu menekankan sekali lagi bahwa Tuhan itu Allah yang begitu berkuasa. Kedua, yang menarik adalah kisah di ayat 13-17.
di mana Yesus di situ mengusir para penjual hewan, penukar uang, dagang merpati dari bait Allah. Sekilas kalau kita membaca, kita pasti mengira, kok Tuhan begitu sih, kok Tuhan marah. Tapi sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin menjaga kesucian keputusan bait Allah. Hidup mengikuti Tuhan itu artinya kita mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hati kita dan kita bersedia menjadi bait atau tempat bagi Allah. Hal ini ditekankan juga atau dinyatakan juga di bacaan kedua pada hari ini di 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Di sini menekankan atau menyatakan kecintaan Tuhan terhadap manusia, anak-anaknya, di hati kita. Tuhan menunggu kita mempersiapkan hati kita, membuka hati kita. Karena Tuhan nggak perlu diundang, Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu menunggu di depan pintu hati kita. Tapi apakah kita mau membukanya? Menjadi pengikut Tuhan, mempersilahkan Tuhan masuk itu juga perlu usaha. Apa usahanya? Menjaga kesucian, mempersiapkan bait Allah, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat yang layak buat Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita kerap kali mengotori hati kita dengan hal-hal duniawi, kekhawatiran akan materi, kehormatan, apa pendapat orang, dan itu kadang dipikirkannya terlalu berlebihan. Hal itu yang mengotori hati kita. Kalau kita ingat lagi, Tuhan itu rela kok mengorbankan dirinya bagi kita ya. Tuhan tuh rindu untuk bisa masuk ke dalam hati kita. Hingga hati kita harus dipersiapkan, hati kita yang bersih, percaya sepenuhnya akan kuasa dan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita coba refleksikan dalam hati kita. Apakah hatiku sudah dipersiapkan? Apakah aku sudah membersihkan hatiku supaya bisa jadinya tempat yang layak untuk Tuhan tinggal. Jadi bait Allah, di mana Roh Allah bisa tinggal dalam hati kita. Tuhan menunggu kita, buka pintu hati kita. Tuhan menunggu kita, menerima undangannya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Mari kita sama-sama doa penutup. Pejamkan mata. Rasakan kehadiran Allah Bapa yang beserta kita di saat ini. Ya Allah Bapa, pertama kali kami ingin memohon maaf kepadamu, ya Allah. Kami sendiri yang bersalah.
kerana tidak menyediakan bait yang suci buat-Mu. Kami terlalu leka, terlalu lalai, kerana terlalu khusyuk dengan hal-hal dunia. Kami lupa akan Pencipta kami, di mana Engkau, ya Allah, sangat merindukan kehadiran kami. Engkau sentiasa membuka tangan-Mu selebar-lebarnya untuk kami datang. Tetapi kami membelakangi-Mu. Kami tidak mendengar suara-Mu. Kami tidak menoleh kepada-Mu. Itu kerana kami lupa siapa Allah kami. Maafkanlah kami, ya Allah, kerana tidak menyediakan tempat untuk Engkau singgah. Sekarang ini, ya Allah, mampukanlah hati kami untuk membuka bait suci buat-Mu di setiap rumah kami, di setiap hati kami. Mampukanlah kami mengasihi-Mu lebih lagi daripada mengasihi kehidupan kami. Maafkan kami, ya Allah, kerana lupa kepada-Mu ketika kami bahagia di bumi. Tetapi kami mencari-Mu ketika kami dalam kesusahan. Kami berasa malu kerana telah melakukan Engkau sebegitu. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami mohon, ya Allah, berilah kami peluang sekali lagi untuk membuktikan bahawa kami di sini ikhlas mencintai-Mu, ikhlas menyediakan tempat persinggahan-Mu untuk hadir di setiap rumah kami, di setiap keluarga kami, di dalam setiap hati kami di sini. Setiap pagi kami berkumpul di saat teduh hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Kerana kami ingin mengutamakan Engkau dahulu sebelum kami melakukan aktiviti-aktiviti harian kami. Kerana kami mohon berkat daripada-Mu, ya Allah. Kerana kami mohon restu daripada-Mu. Kerana kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu di setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Mari kita doa untuk komunitas pemunihan hati dan saat teduh bersama-sama. Dengan kerendahan hati, kita bacakan doa ini bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Mari kita foto bersama. Oke, saya sudah siap. Mana senyumnya? 1, 2, 3.
Oke, satu rekaman lagi ya. Sorry. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Renungannya luar biasa.